Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku. Kita masuk ke pembelajaran 2, lanjutan dari tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Di pembelajaran 1 kemarin, kalian semua telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya cicak. Cicak bisa merayap, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Seperti kita, manusia, bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Makhluk hidup juga dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, lebih tinggi, dan juga lebih berat. Sedangkan arti berkembang yaitu menjadi lebih banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di gambar ini diperlihatkan bahwa makhluk hidup dapat tumbuh, yaitu ukuran dari yang kecil tumbuh menjadi lebih tinggi, dan juga beratnya juga bertambah pula. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa makhluk hidup berkembang biak menjadi lebih banyak. Contohnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Begitu. Apakah anak-anak sudah paham tentang pertumbuhan dan juga perkembangbiakan? Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya juga. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya pula. Dan tumbuhan memerlukan air untuk bertahan hidup. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Iya, tumbuhan juga memerlukan makanan. Tetapi tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbuhan membuat makanan sendiri? Apakah kalian bisa menebaknya? Iya, betul. Itu dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Begitu anak-anak, apa kalian sudah paham semuanya? Lanjut ciri berikutnya. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, maka dengan cepat kita akan menutup mata kita. Lain juga dengan daun putri malu. Daun putri malu akan segera menutup daunnya jika terkena sentuhan. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ada pula hewan yaitu landak dan kaki seribu. Mereka akan menggulungkan badannya jika terkena sentuhan ataupun rangsangan
yang bisa menyakiti tubuhnya. Oke anak-anak semuanya, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke poin berikutnya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Ayo menulis. Setelah anak-anak mengamati teks sebelumnya, coba sekarang anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah saya jelaskan dari awal sampai sekarang. Oke anak-anak, bisa ditulis di buku tulis ataupun di kolom komentar. Nah, sekarang anak-anak bisa membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang pertama, berkembang biak. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, tumbuh. Dan keempat, bernapas. Sedangkan yang kelima atau nomor terakhir dengan kata bergerak. Oke, silakan dikerjakan di kertas ataupun di buku. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Sekarang kita lanjut praktik. Ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Sekarang tolong anak-anak bisa memperhatikan gambar-gambar yang saya berikan berikut ini. Gambar deretan atas, gambar yang nomor 1, anak-anak bisa praktek berjalan ke samping kiri. Dilanjut nomor 2, anak-anak berjalan ke samping kanan. Sudah anak-anak? Oke, kita lanjut ke nomor 3, anak-anak bisa berjalan ke arah depan. Kalau sudah, anak-anak lanjut berjalan ke arah ke belakang. Oke? Sekarang lanjut praktek yang nomor 5. Anak-anak bisa berlari ke depan. Kemudian lanjut nomor 6, anak-anak berlari ke arah ke belakang. Dan jangan lupa hati-hati supaya tidak jatuh. Lanjut nomor 7, anak-anak bisa berlari ke arah samping kanan dulu. Setelah itu bisa dilanjut berlari ke arah samping kiri. Sekarang praktek yang nomor 9 atau yang terakhir. Ini agak susah, tolong nanti kalau anak-anak mau praktek bisa didampingi orang tua dan mohon hati-hati. Oke, yang nomor 9, anak-anak berlari belok-belok alias berlari zigzag. Bisa juga anak-anak berlari membentuk lingkaran ataupun angka 8. Perlu diingat, anak-anak harus berhati-hati. Oke anak-anakku. Oke anak-anak, setelah kalian latihan berlari, sekarang ayo berlatih bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama itu adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tugas di rumah, ayo bercerita. Tolong anak-anak belajar bercerita di rumah. Sikap manakah dari sikap kalian dalam bersyukur yang pernah kalian lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kalian dalam melakukannya. Lalu ceritakan waktu di sekolah, yaitu di depan teman-teman kalian dan juga Bapak Ibu guru di rumah. Oke anak-anakku, bisa dilanjut dengan kegiatan bersama orang tua kalau di rumah. Dan orang tua tolong mendampingi anak-anaknya dalam belajar, yaitu bagaimana cara belajar bersyukur di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.